Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Kita lanjut lagi muat kita ya teman-teman. Ini tadi kita lanjutkan lagi muat yang tadi di video pertama teman-teman. Kita dapat ya sekitar 1 ton 200 sampai 1 ton 300 ya teman-teman. Ini lokasi kedua lagi karena kita muatnya nanggung kalau bawahnya sedikit karena lokasinya cukup jauh teman-teman. Kenapa pabrik kita sendiri tutup ya, yang di kampung ya. Biasanya kita dekat ngantar buah tapi pabrik kita tutup karena adanya perbaikan. Karena memang pabrik umurnya sudah tua teman-teman. Pabrik itu umurnya mulai tahun 2003 ya teman-teman, bukanya sampai sekarang, baru dibaikin sekarang teman-teman ya. Nah makanya dari itu kita agak maklum, memang nanti kalau sudah perbaikan ya alhamdulillah sudah bagus. Nanti kita lancar lagi ngantar buah ke pabrik kita ya. Kita ada pabrik jauh dari kampung saya sekitar 15-an kilo ya dari kebunnya. Kita lewat keramaian dulu baru sampai ke pabriknya di beda kampung. Tapi untuk kita ngantar keluar ini biasanya kita cukup tertib untuk sortasinya teman-teman. Halnya kita seperti mengantar di pabrik kita sendiri. Kalau di pabrik kita sendiri di kampung sendiri untuk sortasinya biasanya pihak pabrik harap maklum. Nah ini kita potong tangkainya seperti ini ya teman-teman. Kenapa? Karena kita kalau mengantar keluar nanti kalau tidak dipotong buah kita akan dikembalikan. Buah mengkal seperti ini aja banyak dikembalikan ya kalau ngantar ke pabrik. Mungkin kita mau ngantar ke loading aja, ini kita putuskan karena buah ini kayaknya nggak masuk kalau diantar ke pabrik. Harus kita inapkan 1 malam. Jujur saya kalau menginapkan buah ini 1 malam paling males teman-teman. Saya sukanya itu langsung antar ke pabrik dapat duit sudah, atau lantar ke loadingnya dapat duit. Memang harga beda tipis. Bukan beda tipis ya, beda jauh ya, beda 300 dengan harga pabrik kalau loadingan itu ya. Nah ini kita lahan 2 tempat ya, 2 kapling baru tembus seperti ini teman-teman, baru buahnya ada seperti ini. Nggak tahu ya teman-teman banyak atau enggak untuk saat ini ya, bisa komen di kolom komentar ya, silahkan komen saja ya. Ya jujur ini sawit saya bibit abal-abal ya, mungkin kena saya tanam abal-abal buahnya sedikit. Mungkin teman-teman yang tanam unggul ya mungkin lebih bagus dan lebih baik ya, katanya seperti itu. Kita nggak tahu ya, karena punya saya sendiri yang saya tanam sawit unggul juga trek masalahnya teman-teman. Saya nggak membohongi sedikit pun ya, karena memang kondisinya juga trek ya. Nah ini kita 2 lahan tempat ini dapatnya semua penuh 1 mobil seperti ini saja teman-teman. Ini paksa kita kusun rapi ya, maklumlah kita belum pasang pagar teman-teman ya. Belum pasang pagar, nanti kita pasang. Sudah disiapkan besinya, belum kita las saja karena kita masih sibuk teman-teman, mau nyuruh tukang las kita ya. Kita mau rancangan kita sendiri teman-teman. Saya senang sendiri berkarya sendiri teman-teman, bukannya kita pelit atau apa, karena sesuatu alat untuk langsir apa macam sawit ini saya senang buat sendiri teman-teman. Karena nggak tahu kenapa ya, karena hobi sakit senangnya ya teman-teman ya, seperti itu. Kalau buat alat-alat untuk sawit ini biar saja, saya buat sendiri kayak keranjang apa seling itu kita kerjakan sendiri ya. Nah karena kita senang, kita kena berkarya ya, sangat cinta sekali saya dengan pekerjaan sebagai petani sawit ini. Karena saya jujur ya, dulu saya pernah bekerja sama orang lain di perusahaan, khususnya perusahaan sawit ya, perusahaan sawit waktu itu di pabrik selama 7 tahun. Tidak seenak dan sesantai jadi sawit teman-teman, asli. Kita merasakannya itu kalau kerja di perkebunan apa macam, di perusahaan pertambangan segala itu, kita diatur-atur orang kerjaan teman-teman. Kalau kita kerja di sawit ini walaupun dapatnya sedikit seperti ini, tapi ini kita bawa segini lahan 1-2 tempat ini sudah dijamin kita dapat ya. Kalau harga 2000 saja sudah dapat 2200, bersihnya kita dapat ya 2 juta 4 jutaan ya, 3 jutaan sudah potong ya. Apalagi kita punya mobil sendiri, kita potong bensin kena agak jauh ngantarnya ya teman-teman, karena pabrik kita tutup, jadi kita agak jauh keluar ya. Kita lading ke ramnya, alhamdulillah masih harga 2200 kalau di sini teman-teman ya. Untuk di ram kalau di pabrik masih 2500 ya, 2600, tapi harga turun lagi teman-teman, katanya CPO turun ya, seperti itu. Ini biasanya di sini teman-teman, ini 1 tempat aja kalau waktu puncak ya teman-teman, panen per 14 hari ya, bisa tembus sampai 8 ton 10 ton tuh dapat teman-teman. Kalau sekarang
Dapat 1 ton aja ya alhamdulillah ya teman-teman, masih syukur alhamdulillah kalau dapat 1 ton. Nah itu dia teman-teman. Mungkin kalau memang teman-teman ya kalau mau buah itu nggak mau trek ya, trek panjang ya teman-teman, trek panjang apapun bibit teman-teman ya, itu penggunaan pupuk itu yang pas itu tangkos ya teman-teman. Karena tangkos ini atau janjang kosong, tandan buah kosong ini teman-teman, dia menyimpan air pada saat musim kemarau, tapi hati-hati aja tahu. Oke, baiklah kawan-kawan semua, ini kita dapat segini ya. Ini kita sekedar membuktikan, ada yang ngomong, ada yang komen, itu bilangnya adalah bibit unggul ya teman-teman. Ini dia bilang bibit unggul, itu cuma buat konten saja padahal sawitnya unggul. Oke, kita lihat. Nih ya teman-teman. Nih kita buktikan. Nih terus nih. Kalau memang saya bilang itu ini hanya buat konten padahal sawit unggul. Oke, kita buktikan ya. Ini kita pembuktian saja. Buat apa sih saya bikin bohong kepada teman-teman tentang sawit ini, buat apa gitu loh. Buat apa kita bikin bohong, bikin konten sekedar konten, tidak. Ini terbukti. Sudah kita pantek-pantek semua, sudah kita potong ya. Ini pembuktian ya. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Ini sawit posisi sangat trek sekali teman-teman. Ini 2 tempat, kita 2 lokasi, 2 coupling ya teman-teman. Dapatnya cuma segini ya, panen per 10 hari. Ini buah sangat menurun sekali ya teman-teman, sangat menurun sekali. Karena apa teman-teman lihat buah seperti ini ya, banyak juga bunga-bunga jantan semua ya, karena kita tidak memupuk. Dan itu membuktikan bahwa pupuk itu sangat penting sekali nutrisi buat si sawit. Makanya kita diharuskan minimal 1 kali 1 tahun untuk pemupukan ya kawan-kawan. Nah itu dia, saya sarankan. Makanya saya 1 kali setahun. Untuk tahun ini saya nggak mupuk sama sekali ya teman-teman. Nah mungkin kita akan nyicil, nanti kita akan beli pupuk lagi untuk 2 lokasi di sini sama di sana. Ini dapatnya 2 lokasi ya. 1 lokasi dapatnya cuma 1 hektar itu menghasilkan 6 kuintal saja teman-teman ya. 6 kuintal ya. Ini kira-kira 2 ton lebih saja ya. Oke, ini kita akan buktikan, nanti kita akan ke timbangan ya.